Bab 1438, Aku Ingin Turun. Di dalam aula, Sander Ye mendengar laporan selama bertahun-tahun dari Linga. Sangat rinci. Dari atas ke bawah, semuanya sangat terperinci. Baik itu sistem maupun peradilan, Gujina Sui telah memikirkan semuanya, dan juga telah mulai menerapkannya di alam semesta Guanxuan, dengan hasil yang sangat baik. Seluruh alam semesta Guanxuan kini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah mendengarkan laporan Linga, dia menyadari bahwa akademinya memiliki begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Dia juga menyadari betapa sulitnya untuk benar-benar memerintah alam semesta. Faktanya, jangankan memerintah alam semesta, memerintah kota pun tidak mudah. Belum lagi tatanan yang ingin dia bangun bukanlah tatanan saat ini, tetapi tatanan yang sama sekali baru yang mengharuskan menghancurkan segalanya. Dari awal hingga sekarang, dia jarang sekali terlibat langsung dalam pengelolaan dan pembangunan Akademi Guanxuan. Hukum Guanxuan ini bukanlah sesuatu yang dia ciptakan sendiri, tetapi diciptakan oleh Nona Ding dan Nona Mu bersama-sama. Dia seperti orang luar. Cita-citanya adalah mendirikan suatu tatanan, tetapi ia jarang berbuat apapun untuk menciptakan tatanan tersebut. Dari dulu sampai sekarang, dia terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, yakni menaklukkan satu jagat raya, lalu membujuk keluarga-keluarga dan sekte-sekte yang ada di jagat raya ini, meminta mereka membantu mengelola jagat raya ini, lalu pergi ke jagat raya berikutnya, dan mengulang proses ini. Dia bergerak begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengimbanginya, tetapi dia masih hidup dalam kecemasan dan ketakutan akan masa depan, karena musuh selalu begitu kuat dan dia harus terus menjadi lebih kuat. Hidupnya seperti kebanyakan orang biasa, kerja, hidup, kerja, hidup. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Sander Ye menatap kekuatan iman emas di telapak tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari kekurangan dan kemampuannya sendiri, tetapi dia bersemangat untuk mencapai sesuatu. Hasilnya adalah dia tidak dapat mencapai apapun pada akhirnya. Sederhananya, kekuatannya saat ini tidak dapat mendukung ambisi Sander Ye untuk menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan. Setelah Linga menyelesaikan laporannya, dia mundur. Sander Ye meninggalkan kabinet sementara dan keluar. Karena di pagoda kecil itu, perkembangan alam semesta Guanxuan sangat pesat. Terutama setelah Gujina Sui mengambil alih, alam semesta Guanxuan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika wali kota dan dekan di setiap kota ingin dipromosikan, mereka harus memerintah kota dengan baik. Selain itu, jabatan mereka tidak seumur hidup, tetapi 10 tahun, dan mereka akan mengundurkan diri di akhir masa jabatan. Begitu mereka mengundurkan diri, itu berarti mereka kehilangan kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan yang lebih lama dan lebih tinggi, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengelola kota mereka sendiri dengan baik. Dalam situasi seperti itu, mereka yang memegang kekuasaan tidak berani mengendur. Didorong oleh keuntungan. Di dunia manapun, janganlah mencoba mengekang orang dengan moralitas, karena banyak orang yang tidak mempunyai moral. Sebenarnya, yang paling menakutkan bagi Sander Ye adalah bahwa sementara Gujina Sui mengendalikan orang-orang ini demi keuntungan, ia juga menanamkan cita-cita dalam diri mereka. Bangun tatanan Guanxuan dan bangun perdamaian kosmik bersama. Ini sekarang menjadi cita-cita dan tujuan banyak orang di Akademi Guanxuan. Tujuan mereka bukan hanya dunia Guanxuan, tetapi seluruh alam semesta. Ketika semua orang menyebutkan cita-cita dan tujuan ini, mereka semua bersemangat dan penuh semangat juang, bersumpah untuk mengubah seluruh alam semesta. Mengenai sekte dan keluarga, Gujina Sui membuat pengaturan yang tepat. Kabinet sementara mengeluarkan perintah yang berbunyi, sekte dan keluarga memiliki kekuatan besar,
jadi tentu saja mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan mereka harus memikul misi mereka sendiri, yaitu menjelajahi alam semesta dan mengembangkan basis tatanan baru. Pengembangan internal, ekspansi eksternal. Pada waktu berikutnya, Sanderye tinggal di alam semesta Guanxuan. Dia ingin memahami aturan dan sistem yang dirumuskan oleh Gujina Sui. Di luar, 1 bulan kemudian, di Aula Dewa Tanah Kuno, anggota inti dari 3 peradaban utama Tanah Kuno semuanya hadir, dan semua orang tampak hikmat. Setelah waktu yang lama, kesungguhan di wajah Kyo dan Chenol Li berubah menjadi tekad. 1 jam kemudian, Gujina Sui meninggalkan Aula Dewa Tanah Kuno. Dia menatap langit. Di ujung langit, awan gelap perlahan mendekat. Setelah waktu yang lama, Gujina Sui tiba-tiba berkata, "Silakan masuk, Tuan Ye." 1/4 jam kemudian, Sanderye dan Gujina Sui tiba di langit berbintang, di mana aura kuat mengambang dalam kegelapan di sekitar mereka. Sanderye menatap wanita di sebelahnya. Rambutnya panjang terurai di belakangnya, diikat dengan pita ungu di 2/3 rambutnya, menyisakan sejumput rambut kecil seperti ekor kuda. Dia mengenakan gaun hitam, memancarkan martabat dan kemuliaan yang tak terlukiskan. Masih sedingin biasanya. Sejak terakhir kali mereka berdua berpisah, bagi Gujina Sul, mereka tidak bertemu hanya selama lebih dari sebulan, tetapi bagi Sanderye, mereka tidak bertemu selama lebih dan 200 tahun karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di pagoda kecil. Gujina Sui mengabaikan tatapan Sanderye dan berkata, "Aku baru saja mendapat berita bahwa wilayah bintang muncul." Sanderye sedikit mengernyit, "Wilayah bintang leluhur." Gujina Sui mengangguk. Setelah Zanuke pergi, dia pergi ke wilayah bintang leluhur. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan pernah menemukan wilayah bintang leluhur dalam hidup kita. Sanderye, kenapa? Gujina Sui menoleh ke arahnya. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkan di mana wilayah bintang berada. Sanderye tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku jadi sedikit penasaran." Gujina Sui berkata lembut, "Dalam setetes air." Sanderye terkejut, "Setetes air?" Gujina Sui mengangguk. Sanderye berkata, "Seberapa besar wilayah bintang leluhur?" Gujina Sui menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Sekarang Zanuke berjaga di depan setetes air. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta telah berangkat. Sanderye berkata, "Apa rencanamu?" Gujina Sui berkata, "Kita akan berangkat sekarang." Sanderye berkata, "Pemilik pena Tao." Gujina Sui berkata, "Dia pasti sudah membuat pengaturan dan sedang menunggu kita." Wajah Sanderye menjadi gelap. Gujina Sui berkata, "Tidak apa-apa, aku akan melawannya kali ini." Sanderye menatap Gujina Sui, yang berkata dengan tenang, "Apakah kamu percaya padaku?" Sanderye mengangguk, "Aku percaya padamu, tapi pemilik pena Tao." Gujina Sui menoleh ke arahnya, tatapan matanya lebih penuh tekad dari sebelumnya, "Aku pasti akan lebih baik." Sanderye menatapnya, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah." Gujina Sui menoleh dan perlahan menutup matanya. Sanderye tidak bertanya padanya bagaimana cara memainkan permainan catur ini, dia juga tidak perlu bertanya. Sanderye berkata, "Seharusnya ada peradaban lain yang berpartisipasi kali ini, kan?" Gujina Sui berkata, "Wilayah bintang leluhur adalah peradaban leluhur. Barang apapun di dalamnya mungkin dapat mengubah alam semesta yang ada. Tidak peduli apakah itu kekuatan teratas dalam kegelapan atau kekuatan yang lebih lemah, mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Jika kekuatan yang lebih lemah mendapatkan hal-hal di dalamnya, sangat mungkin mereka dapat mencapai lompatan dalam tingkat peradaban."
Sedangkan untuk orang-orang kuat teratas, hal-hal di dalamnya sangat mungkin memungkinkan mereka untuk mengambil langkah maju, atau bahkan 100 langkah. Oleh karena itu, semua kekuatan peradaban teratas di alam semesta yang dapat diamati sekarang telah bergegas ke sana. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Sander Ye mengangguk, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Gujina Sui berkata, ya. Sander Ye berkata, kamu yang memimpin jalan. Gujina Sui berkata, kamu yang memimpin jalan. Sander Ye menoleh dan menatap Gujina Sui, yang berkata dengan tenang. Pedangmu adalah yang tercepat. Sander Ye mengangguk, beri aku petunjuk. Gujina Sui melihat ke kanan. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, pedang Qingxuan muncul di tangannya, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Gujina Sui. Gujina Sui terdiam. Sander Ye tampak murung, kalau begitu kamu masuk ke pagoda kecil itu. Gujina Sui meliriknya dan bertanya, bagaimana aku bisa menunjukkan jalan menuju pagoda kecil itu? Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan menaruhnya di atas tangannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat mereka berbicara, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Selama perjalanan waktu, Gujina Sui berdiri di depan Sander Ye. Keduanya sangat dekat satu sama lain dan dapat dengan jelas mencium bau napas masing-masing. Sander Ye berkata, apakah hanya kita yang pergi? Gujina Sui berkata, kita pergi dulu, orang-orang dari tanah kuno akan tiba kemudian. Sander Ye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gujina Sui juga tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye berkata dengan lembut, Nona Sui, sejak kejadian terakhir, aku merasa kita telah menjadi orang asing. Gujina Sui tidak berbicara. Sander Ye berkata, aku akui bahwa terkadang aku ingin memanfaatkanmu. Bulu mata Gujina Sui bergetar, tetapi dia tetap tidak berbicara. Sander Ye melanjutkan, tapi aku berjanji bahwa aku sama sekali tidak punya niat untuk mengambil keuntungan darimu kali ini, sungguh. Qingxuan. Gujina Sui masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya terkepal erat. Sander Ye, dulu kamu selalu melarang aku melihatmu. Tahukah kamu mengapa aku suka melihatmu? Sebenarnya, kamu sedikit salah paham. Aku tidak melihatmu karena nafsu. Aku telah membaca begitu banyak buku dan telah lama membuang selera rendah. Aku melihatmu sebagai apresiasi seni yang murni, tanpa jejak kotoran. Tahukah kamu apa yang paling aku suka lihat darimu? Qingxuan bertanya dengan jujur, payudara. Diam. Sander Ye berkata dalam hatinya, lalu menatap Gujina Sui, kamu pasti tidak tahu, yang paling ingin kulihat bukanlah organ-organ rendahan yang kamu kira, yang paling kusuka adalah matamu. Ada semacam kepercayaan diri dan kebijaksanaan duniawi yang mendalam di matamu. Kepercayaan diri dan kebijaksanaan semacam ini membuatmu benar-benar berbeda dari wanita cantik biasa, tanpa jejak kekasaran, tanpa jejak daya pikat, yang membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk tenggelam di dalamnya dan menyatu denganmu. Berhenti. Wajah Gujina Sui memerah dan dia menghentakkan kaki kanannya. Aku ingin turun, aku ingin turun. Bersambung.